Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to our English lesson. I am Halul, your English teacher. And this time we are going to learn about procedure tax. Ya, kembali lagi bersama saya dan kali ini kita akan mempelajari tax procedure. This is an English material for class 11. Ya, jadi ini adalah materi bahasa Inggris untuk kelas 11. Especially for odd semester. Ya, jadi untuk semester ganjil. Well, what is procedure tax? Apa yang dimaksud dengan tax procedure? Procedure tax is a tax that explains or help us how to make or use something. Ya, jadi tax procedure ini adalah sebuah teks yang menjelaskan atau membantu kita bagaimana membuat atau menggunakan sesuatu. Its social function is to describe how something is completely done through a sequence of steps. Ya, jadi fungsi sosialnya adalah untuk menggambarkan bagaimana sesuatu itu dikerjakan secara utuh melalui suatu rangkaian langkah-langkah, ya, atau procedure. The communicative purpose of this text is to describe how something is made through a sequence of action or steps. Jadi tujuan komunikatifnya ini adalah untuk menggambarkan bagaimana sesuatu itu dibuat melalui suatu rangkaian aksi atau langkah-langkah, ya. There are three generic structure in the procedure text. Ada 3 struktur umum yang berlaku dalam text procedure. Yang pertama adalah tujuan, ya. The first is goal or purpose, ya. Jadi maksud dari teks, tujuan atau maksud dari teks. And the second is the materials or tools. Yang kedua adalah bahan-bahan atau alat. And the third and the last are steps or methods. Ya, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah langkah-langkah atau cara. Ya. To know the text that we read is a procedure or not is so simple. Ya, jadi untuk mengetahui apakah teks yang kita baca ini adalah teks procedure atau bukan, itu sangat mudah, ya. You can read the title of, if the title is started with how to make or how to use, it can be certainly defined that the text is procedure text. Ya, Anda bisa membaca judulnya, ya. Jika judulnya itu dimulai dengan how to make, ya, atau how to use, ya, bagaimana membuat atau bagaimana menggunakan, ya, hal itu dapat tentu saja bisa didefinisikan sebagai text procedure. Ya, jadi kita bisa simpulkan bahwa oh ini adalah text procedure. Okay. The definition of procedure text. Ya, jadi definisi dari text procedure itu sebagai bagaimana yang saya sudah sampaikan tadi bahwa there are 3 definition of procedure, ya. Jadi kita uraikan bahwa ada 3 definisi dari text procedure. Ya. The first one, text that explain how something works as how to use instruction, operation manual. Ya, jadi teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu itu bekerja atau bagaimana menggunakan alat-alat, ya, atau bagaimana mengoperasikan alat-alat secara manual. Contohnya how to use the video, the computer, the tape recorder, the photocopier, and the fax. Ya. Definisi yang kedua, procedure text ini adalah text that instruct how to do a particular activity. Contoh receipts, ya, rule for games, science experiment, road safety rules. Ya, jadi kita mendefinisikan teks prosedur ini adalah menginstruksikan bagaimana sesuatu
itu bagaimana sesuatu itu dilaksanakan gitu ya. Dan yang ketiga, the last one, text that deal with human behavior. Ya, jadi teks yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. Example, how to live happily, how to succeed, ya. Jadi beberapa tips bagaimana kita bertingkah laku, bagaimana kita bersikap dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita hidup bahagia, bagaimana untuk sukses. Jadi seperti kita memberikan kiat-kiat, ya. Gitu. Well, the purpose of procedure text. Ya, jadi tujuan dari text procedure sebagaimana diuraikan dalam definisi di teks itu sendiri, bahwa tujuan dari text procedure yang pertama adalah menjelaskan kepada pembaca bagaimana membuat, mengoperasikan atau melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Ya. To explain the reader how to make or operate or do something through a sequence of action or steps. Berikutnya, to explain steps, instruction to make, operate, or do something. Menjelaskan langkah-langkah atau instruksi membuat atau mengoperasikan atau melakukan sesuatu. The generic structure of procedure text. Jadi struktur umum dari text procedure, ya, yang pertama adanya tujuan, goal. Ya, misalnya how to make a juice, how to make instant noodle. Ya. Material or ingredients. Ya, jadi bahan-bahan atau resep-resep yang harus disiapkan ya. Yang pertama boleh berupa bahan untuk memasak, ya, membuat telur dadar. Ya, contohnya kalau kita membuat telur dadar, kita butuh telur, kita butuh bawang, kita butuh minyak sayur, minyak ya. Oke. Jadi yang ketiga, langkah-langkah. Ya, jadi yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah bahan-bahan, yang ketiga langkah-langkah. Ya, langkah-langkah kita menggunakan kata first, ya, pertama, wash the tomatoes, onion, etc. Ya, jadi cucilah tomat, bawang dan ya, jadi ini yang langkah-langkahnya ya. Yang pertama. The second, cut the onions become slice. Ya. Irislah ya atau potonglah bawang menjadi irisan-irisan kecil gitu. Language feature of procedure text. Struktur bahasa dari text procedure. Ya, seperti apa struktur bahasa yang ada dalam text procedure? Yang pertama menggunakan adverbial of sequence. Ya, using temporal conjunction, first, second, third, the last. Ya, pertama gunakan kata keterangan rangkaian seperti langkah-langkah ya, seperti pertama, kedua, ketiga, dan terakhir. Ya, jadi first, second, third, seperti yang dicontohkan tadi ya. Oke. Use command imperative sentence. Kita menggunakan kalimat perintah ya, command or imperative sentence. Contohnya, put the noodles on the bowl. Ya. Letakkanlah mie di dalam mangkok. Ya, put, kata put ini adalah letakkan ya, letakkan mie. Cut the onion. Ya, ini adalah perintah. Cut the onion. Potonglah bawangnya. Wash the tomatoes. Cucilah tomatnya. Oke. Yang berikutnya menggunakan adverbials to express detail time ya, detail time. Jadi menggunakan kata keterangan untuk mengungkapkan
waktu secara spesifik, secara rinci. Ya, misalnya place, ya, letakkan, manner accurately. For example, jadi untuk mengungkapkan spesifik time-nya, waktunya, akurasi sikapnya seperti apa. Ya, contohnya for 5 times 2 hours. Ya, jadi ini detail times. Misalnya fry the noodle for 5 minutes, ya gitu. And then using action verbs, menggunakan kata kerja aksi atau kata kerja yang berhubungan dengan tindakan, ya. Misalnya make, membuat, take, ambil, boil, ya, didihkan, cook, masak, ya. And then menggunakan simple present tense, ya, menggunakan tenses simple present. Okay, look at the example. How to make fruit ice. Apa yang dibutuhkan ketika kita membuat es buah? Ya, jadi ini cara membuat es buah. Yang dibutuhkan yang pertama adalah bahannya mangga. Okay, good. And then alpukat, air gula, susu, es, apel, strawberry, anggur, nangka. Ya, langkah-langkah atau cara membuatnya, steps. Pertama, potonglah buah berbentuk bulat atau berbentuk dadu. First, cut the fruit round or dice. Ya, jadi itu yang pertama. Dan kedua, next, then scratching the flesh of a melon. Ya, lalu kita memarut daging buah melonnya. Ya, jadi diserut, ya, diserut. And then boil sugar with water until cook for about 30 minutes. Ya. Jadi didihkan gula dengan air hingga masak sampai sekitar 30 menit. Next, put in serving glass that have been cut round pieces or dice. Lalu, selanjutnya letakkan gelas-gelas yang sudah, ya, serving glasses, put in the serving glasses. Ya, jadi kita letakkan di gelas-gelas penyajian yang sudah ya, buah-buah tadi yang sudah dipotong bulat atau potong dadu, ya. Jadi buah-buah yang sudah dipotong-potong tadi disimpan ke dalam gelas penyajian. Lalu, dan taste for the sugar water. Put ice cubes and put milk on ice fridge. Ya, untuk menyicipinya, ya, untuk rasanya, tuangkan air gula. Ya, tuangkan air gula, lalu letakkan kotak esnya dan simpankan susu dan es buah. Ya, jadi itu yang langkah berikutnya. Dan yang terakhir, the decoration on the glass with a piece of strawberry on it. Yang terakhir, ya, berikan hiasan pada gelas dengan sebuah strawberry di atasnya, ya, supaya lebih cantik, ya, lebih menggugah selera. Kita memberikan hiasan buah strawberry di atasnya. Okay, I think that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you next meeting.